Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24 yang kita jadikan bahan renungan kita hari ini menulis demikian. Pada saat itu Yesus bersuka cita dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi mereka tidak mendengarnya." Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kerendahan hati itu adalah kunci yang membuka rahasia Allah. Allah menyembunyikan hal-hal yang terdalam tentang kerajaannya dari orang-orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Entah itu kecerdasan, status sosial, dan kebanggaan diri. Sebaliknya, Allah itu justru membukakannya kepada orang-orang kecil. Mereka yang rendah hati, yang bergantung sepenuhnya pada Allah, dan mau diajar, mau dibentuk seperti seorang anak. Apakah saya masih mau belajar seperti seorang anak di hadapan Tuhan? Ataukah sudah merasa cukup? Saya merasa sudah tahu segala sesuatu. Kita diajak menjadi orang yang rendah hati. Kerendahan hati inilah yang akan membuka rahasia kerajaan Allah itu untuk kita. Orang yang terus mau belajar. Maka dari situ sukacita sejati itu lahir dari pewahyuan Bapa. Yesus sendiri bersukacita dalam Roh Kudus ketika melihat bahwa Bapa memilih orang-orang yang sederhana. Para muridnya yang baru pulang dari karya pelayanan mereka, dari karya pastoral, untuk mengenal rahasia kerajaan Allah. Sukacitanya bukan karena keberhasilan misi, bukan apa yang dijalankan dengan luar biasa, tapi karena kasih Bapa yang luar biasa dan boleh memilih orang-orang yang siap menjadi pewarta. Kita dipanggil untuk bersukacita bukan karena prestasi kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang memilih kita yang sebenarnya tidak layak ini. Maka berbahagialah matamu yang hidup di zaman yang istimewa ini. Kita adalah generasi yang melihat penggenapan janji perjanjian lama. Yesus, Mesias, telah datang. Dia mati, bangkit, dan Roh Kudus dicurahkan atas kita. Nabi-nabi besar seperti Musa, Elia, Daud, dan Yesaya, mereka hanya bisa merindukannya dari jauh. Tetapi kita melihat
dan mendengar sendiri pewartaan Yesus itu. Maka mari kita jangan anggap biasa firman Allah, doa, ekaristi, persekutuan sebagai umat Tuhan. Dan terlebih kehadiran Roh Kudus itu. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung secara rohani sepanjang sejarah. Di dalam doa Yesus juga yang kita dengar dalam Injil hari ini, Yesus sungguh-sungguh mengenal Bapa dan Bapa mengenalnya. Dalam ayat 22 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun mengenal siapa anak selain Bapa, dan tiada seorang pun mengenal siapa Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pengenalan akan Allah yang sejati itu hanya mungkin terjadi lewat Yesus. Bukan lewat buku, seminar, atau gelar teologi yang panjang. Tetapi mari, lewat hubungan pribadi dengan Kristus. Yesus itu adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati, dia boleh memandang dan melihat semuanya ini, bahwa rahasia kerajaan Allah itu Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan untuk mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.